Pernah nggak sih baru bangun pagi, mata masih setengah merem, badan masih lemot, tapi begitu nyium aroma kopi, langsung ada harapan hidup lagi? Nah, di titik itu banyak orang merasa kopi cuma sekadar minuman pembangkit semangat. Padahal, bro dan sis, pengaruhnya ke otak itu jauh lebih dalam daripada cuma bikin kita melek doang. Kopi bukan cuma teman begadang atau penyelamat di pagi hari, tapi juga punya peran yang cukup serius dalam cara otak kita bekerja, cara kita fokus, cara kita mengingat sesuatu, bahkan sampai bagaimana suasana hati kita berubah setelah menyeruput tegukan pertama. Jadi kalau selama ini teman-teman cuma mikir kopi itu ya kopi, minuman biasa yang penting enak dan pahitnya pas, ternyata ada cerita yang lebih seru di balik satu cangkir kecil ini. Dan di video kali ini, kita bakal kupas pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita setelah kafein pertama masuk ke tubuh di pagi hari. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena penjelasannya bukan cuma menarik, tapi juga bisa bikin teman-teman lebih paham kenapa banyak orang merasa hidup baru mulai setelah minum kopi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pagi hari rasanya memang belum lengkap, kalau belum menyeruput secangkir kopi, iya kan teman-teman? Buat sebagian besar orang, kopi itu sudah kayak bahan bakar wajib sebelum mulai aktivitas. Ada yang kalau belum ngopi, rasanya belum bisa mikir, belum bisa kerja, belum bisa fokus, bahkan belum bisa ngobrol dengan tenang. Tapi tahukah teman-teman kalau kebiasaan sederhana ini ternyata punya dampak yang lebih besar ke otak daripada sekadar bikin kita melek? Nah, ini yang seringkali luput dari perhatian, karena di balik rasa pahit yang khas itu, ada kafein yang bekerja cukup cerdik di sistem saraf kita. Mari kita bahas dengan santai, tapi tetap jelas apa saja yang terjadi begitu kafein pertama kali masuk ke tubuh dan sampai ke otak kita. Begitu kopi diminum, kafein langsung mulai bergerak masuk ke dalam aliran darah, lalu perlahan sampai ke otak. Di sana, kafein punya tugas yang cukup unik, yaitu memblokir senyawa bernama adenosin. Nah, adenosin ini adalah zat yang selama ini diam-diam bikin kita merasa lelah, mengantuk, dan pengen rebahan aja. Jadi bisa dibilang adenosin itu semacam sinyal tubuh yang bilang, udah capek nih, istirahat dulu yuk. Masalahnya, kalau sinyal ini terlalu dominan, kita jadi gampang ngantuk, lambat merespons, dan susah fokus. Disinilah kafein datang seperti penjaga keamanan buat neuron-neuron kita. Dia menghalangi adenosin supaya tidak terlalu bisa menjalankan tugasnya. Hasilnya, otak kita jadi terasa lebih waspada, lebih fokus, dan lebih siap menerima informasi baru. Makanya habis minum kopi, banyak orang mendadak bisa buka laptop, balas chat, nyusun ide, atau sekadar ngerasa, oke, sekarang gue udah siap hadapi dunia. Jadi bukan cuma sugesti teman-teman, memang ada mekanisme biologis yang terjadi di balik itu semua. Tapi efek kopi nggak berhenti sampai di situ saja. Selain bikin kita lebih fokus, kopi juga punya pengaruh ke suasana hati. Ini yang kadang bikin orang merasa lebih enak, lebih ringan, dan enggak terlalu berat menjalani pagi yang biasanya penuh tekanan. Kafein dapat memicu pelepasan dopamin, yaitu hormon kesenangan di otak. Dopamin ini berhubungan erat dengan rasa senang, motivasi, dan reward system dalam tubuh kita. Jadi ketika dopamin meningkat, suasana hati bisa terasa lebih positif. Itulah kenapa setelah minum kopi, masalah kerja yang tadi terasa berat bisa mendadak terasa sedikit lebih ringan. Deadline masih ada, kerjaan masih numpuk, notifikasi masih ramai, tapi entah kenapa hati terasa lebih sanggup ngadepin semuanya. Kopi memang bukan penyihir yang bisa menghilangkan masalah, tapi dia bisa bantu otak kita melihat keadaan dengan rasa yang lebih siap dan lebih tenang. Dan buat banyak orang, itu sudah cukup besar pengaruhnya. Lalu ada lagi sisi kopi yang cukup mengejutkan, yaitu perannya dalam memori atau ingatan. Ini bagian yang sering bikin banyak orang terkejut, karena kopi bukan cuma soal bangun tidur dan ngusir kantuk, tapi juga bisa berhubungan dengan cara otak menyimpan informasi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein yang rutin dapat membantu proses konsolidasi memori. Nah, konsolidasi memori ini adalah proses di mana ingatan jangka pendek
diubah menjadi ingatan jangka panjang. Jadi misalnya kita baru belajar sesuatu, baca materi, atau dengar informasi penting, otak perlu mengunci itu supaya nggak langsung hilang begitu saja. Kafein diduga bisa membantu proses itu bekerja lebih baik. Artinya, kopi bisa mendukung otak dalam menyimpan informasi penting dengan lebih efektif. Jadi bukan cuma bikin kita melek saat belajar atau bekerja, tapi juga bisa bantu otak mempertahankan ingatan yang barusan kita dapatkan. Ini tentu menarik banget, apalagi buat teman-teman yang setiap hari harus menyerap banyak informasi, entah itu kerja, kuliah, rapat, atau belajar hal baru. Nah, kalau dibahas lebih luas lagi, kopi juga sering dikaitkan dengan perlindungan otak di masa depan. Jadi manfaatnya bukan cuma buat hari ini, tapi juga bisa punya kaitan dengan kondisi otak saat kita makin bertambah usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan fungsi kognitif di usia tua, termasuk risiko penyakit Alzheimer atau Parkinson. Tentu ini bukan berarti kopi adalah obat yang bisa menyembuhkan segalanya, ya teman-teman. Tapi dari sisi sains, ada hubungan yang cukup menarik antara kebiasaan minum kopi dan kesehatan otak jangka panjang. Salah satu alasan yang diduga berperan adalah kandungan antioksidan dalam kopi. Antioksidan ini membantu melawan peradangan di otak seiring bertambahnya usia. Jadi secara sederhana, kopi bukan cuma bikin otak on untuk saat ini, tapi juga diduga membantu menjaga kondisi otak supaya tidak cepat rusak oleh proses penuaan dan stres oksidatif. Ini bukan sekadar mitos atau obrolan warung kopi, karena dunia sains sudah cukup banyak mengulik hal ini. Sekarang kita masuk ke bagian bukti ilmiahnya, karena tentu saja kita nggak mau cuma ngomong berdasarkan perasaan saja. Ada beberapa penelitian yang memang mendukung manfaat kopi untuk fungsi otak. Salah satunya adalah studi yang diterbitkan dalam Nature Neuroscience. Dalam studi tersebut, partisipan yang mengonsumsi kafein setelah belajar sebuah materi ternyata memiliki kemampuan mengingat yang jauh lebih baik 24 jam kemudian dibandingkan kelompok yang tidak minum kopi. Ini menunjukkan bahwa kafein bukan cuma membantu saat kita sedang bangun, tapi juga bisa berpengaruh pada bagaimana otak menyimpan informasi setelah proses belajar selesai. Dengan kata lain, kafein terbukti memperkuat ingatan manusia, fungsi kognitif, dan kewaspadaan. Buat teman-teman yang suka belajar malam, kerja sampai larut, atau habis mengikuti banyak informasi dalam sehari, hasil seperti ini tentu sangat relevan. Karena kadang kita cuma mikir kopi itu bantu fokus sesaat, padahal efeknya bisa sampai memengaruhi kualitas ingatan keesokan harinya. Selain itu, ada juga penelitian dalam jurnal psikofarmakologi yang menegaskan bahwa asupan kafein dosis sedang setara 1-2 cangkir kopi secara konsisten dapat meningkatkan performa kognitif, kewaspadaan, dan kecepatan reaksi pada manusia, terutama saat kita sedang lelah. Ini penting banget karena kondisi lelah adalah kondisi yang paling sering bikin performa otak turun. Saat capek, kita jadi lebih lambat merespons, lebih susah konsentrasi, lebih gampang lupa, dan kadang lebih gampang salah ambil keputusan. Nah, di situ kopi bisa jadi bantuan yang cukup terasa, selama dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa setelah 1 atau 2 cangkir kopi pagi hari mereka jadi lebih sigap, itu bukan cuma sugesti semata. Ada dasar ilmiahnya yang mendukung. Lanjut lagi, ada juga laporan dari Journal of Alzheimer Disease yang menyebutkan bahwa konsumsi kopi rutin dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah terkena demensia dan penyakit Alzheimer. Ini bukan klaim asal-asalan, tapi hasil pengamatan ilmiah yang memperlihatkan hubungan menarik antara kebiasaan minum kopi dan kesehatan otak jangka panjang. Lagi-lagi, salah satu komponen penting di dalam kopi adalah antioksidan, seperti asam klorogenat. Senyawa ini berperan dalam melindungi neuron dari kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif sendiri bisa diibaratkan seperti proses aus di dalam sel akibat stres biologis yang terjadi terus-menerus. Semakin sering sel otak harus berjuang melawan stres dan peradangan,
semakin besar risikonya untuk mengalami gangguan. Nah, antioksidan membantu melindungi sel-sel itu supaya tidak gampang rusak. Jadi, secangkir kopi bukan cuma soal rasa dan aroma, tapi juga mengandung komponen yang punya efek protektif bagi otak. Meski begitu, teman-teman, kopi itu tetap bukan minuman ajaib tanpa batas. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan supaya manfaatnya benar-benar terasa dan tidak malah berbalik jadi masalah. Karena kalau berlebihan, kafein justru bisa bikin tubuh kacau. Kebanyakan kafein bisa memicu rasa cemas, gelisah, jantung berdebar, dan bikin pikiran terasa tidak tenang. Jadi meskipun awalnya niatnya mau fokus, kalau kebanyakan justru bisa jadi berantakan. Ada orang yang tubuhnya sensitif terhadap kafein, jadi sedikit saja sudah bikin deg-degan atau susah tidur. Nah, ini yang harus teman-teman pahami juga. Semua ada takarannya. Kafein dosis sedang memang bisa membantu, tapi kalau berlebihan, efek positifnya bisa ketutup oleh efek samping yang tidak enak. Selain jumlah, waktu minum kopi juga penting banget. Hindari minum kopi terlalu sore atau terlalu malam, karena itu bisa mengganggu kualitas tidur. Dan ini penting ya, karena tidur yang berkualitas tetaplah nutrisi utama bagi otak. Banyak orang merasa kopi bisa menggantikan istirahat, padahal tidak demikian. Kopi bisa bantu kita tetap terjaga, tapi kopi tidak bisa menggantikan fungsi tidur yang sesungguhnya. Saat tidur, otak melakukan banyak proses pemulihan, perbaikan, dan penyusunan ulang informasi. Jadi kalau malam kita kebanyakan kopi sampai susah tidur, besoknya justru otak bisa lebih kacau. Akhirnya yang ada bukan makin produktif, tapi malah makin capek. Jadi kopi itu harus pinter-pinter dipakai, bukan dipakai sembarangan. Lalu ada satu kebiasaan lain, yang juga sering bikin manfaat kopi untuk otak jadi kurang maksimal, yaitu menambahkan terlalu banyak gula atau krimer manis. Nah, ini juga penting banget, teman-teman. Manfaat kopi untuk otak bisa tertutup kalau kita mencampurnya dengan terlalu banyak gula, sirup, atau krimer yang manis banget. Karena pada akhirnya, yang masuk ke tubuh bukan cuma kopi, tapi juga beban gula tambahan yang cukup besar. Kalau setiap minum kopi isinya malah gula berlebih, maka efek sehat yang dicari bisa berkurang. Jadi kalau tujuan kita adalah mendapatkan manfaat kopi untuk fokus, kewaspadaan, dan kesehatan otak, sebaiknya pilih cara minum yang lebih bijak. Enggak harus pahit total kalau memang enggak cocok, tapi usahakan jangan terlalu manis juga. Intinya seimbang, karena yang terbaik itu bukan kopi yang heboh rasanya, tapi kopi yang memang mendukung tubuh tanpa bikin masalah baru. Nah, setelah kita tahu semua ini, pertanyaan yang menarik adalah, sudahkah teman-teman menikmati cangkir kopi pertama di hari ini? Atau justru kalian termasuk tim yang belum bisa benar-benar mikir jernih sebelum minum kopi? Banyak banget orang yang merasa otaknya baru nyala setelah ngopi. Ada juga yang sama sekali enggak terlalu suka kopi dan lebih memilih teh. Itu juga sah-sah saja, karena tiap orang punya respons yang berbeda terhadap kafein. Tapi yang jelas, dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa kopi bukan cuma minuman biasa. Dia punya peran nyata dalam meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki fokus, mendukung mood, membantu memori, dan bahkan dikaitkan dengan perlindungan otak di masa depan. Tentu selama dikonsumsi dengan bijak, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang pas. Jadi, kalau selama ini teman-teman nganggep kopi cuma sebatas teman nongkrong, teman begadang, atau penyelamat di pagi hari, sekarang kita tahu bahwa di balik secangkir kecil itu, ada mekanisme yang cukup luar biasa di dalam otak. Kafein memblokir adenosin yang bikin ngantuk, dopamin membantu menaikkan mood, memori bisa terbantu proses konsolidasinya, dan antioksidan di dalam kopi ikut mendukung perlindungan otak dari kerusakan seiring bertambahnya usia. Tapi semua manfaat itu tetap harus dibarengi dengan kebiasaan yang sehat. Jangan kebanyakan, jangan terlalu malam, dan jangan terlalu manis. Dengan begitu, kopi bisa benar-benar jadi teman yang baik buat tubuh dan pikiran kita. Tulis di kolom komentar ya teman-teman,
Kalian tim yang belum bisa jalan kalau belum ngopi, atau tim teh yang lebih santai? Saya penasaran banget. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, tetap eksis, dan terus memberikan informasi yang baik, serta edukasi yang bermanfaat, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya agar manfaatnya juga sampai ke lebih banyak orang. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.